dari Google doang. Dalam buku ini disebutkan bagaimana terbentuknya generasi Salahuddin sehingga membebaskan Baitul Maqdis. Karena antum dalam video ini mengatakan, baru 100 tahun kemudian datang Salahuddin Al-Ayyubi berusaha mengambil alih kembali tanah itu. Baru 100 tahun kemudian datang Salahuddin Al-Ayyubi. Antum kira Salahuddin Al-Ayyubi muncul gitu aja? Generasi Salahuddin itu nggak muncul tiba-tiba, setahun 2 tahun, puluhan tahun bagi para ulama saat itu untuk membentuk generasi yang akhirnya melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan di antara ulama yang membentuk itu adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau antum sudah ketemu buku ini, antum buka halaman 102. Ya. Halaman 102. Antum buka di sini judulnya apa? Daur Madrasat Abi Hamid Al-Ghazali fi Islah wa Tajdid. Peran sekolah Abu Hamid Al-Ghazali dalam memperbaiki masyarakat dan memperbaharui masyarakat. Jadi Abu Hamid Al-Ghazali ini dia punya peran besar dalam melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Antum jangan nuduh seenaknya mereka abai. Cuma gara-gara mereka nggak menulis sejarah perang salib. Mereka bukan ahli sejarah, mereka bukan mu'arrikh yang hanya punya kewajiban menulis sejarah perang salib. Kemudian kita lihat lagi, masuk ke halaman 185. Perhatikan ya. Ini namanya Madaris Al-Islah wa Tajdid. Sekolah-sekolah yang juga ikut dalam memperbaiki dan memperbaharui masyarakat. Halaman 186 dituliskan di sini, dan antaranya adalah Al-Madrasah Al-Markaziyah Al-Qadiriyah. Sekolah Al-Qadiriyah ini dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Kilani atau Al-Jilani. Yang tadi antum sebutkan nggak ngapa-ngapain, itu dia juga membangun sekolah-sekolah. Mereka itu ulama-ulama yang sangat concern terhadap Palestina, Baitul Maqdis. Tapi kalau antum berharap mereka ini harus menulis tentang Baitul Maqdis, ya, kemudian berjihad dengan kekuatan militer, kemampuan militer, antum nggak akan temukan itu. Karena tugas mereka adalah memperbaharui masyarakat, memperbaiki masyarakat. Saya harap antum memahami masalah ini. Jadi membebaskan Palestina ini nggak semudah itu, nggak sekedar kirim tentara, kemudian bebaskan Palestina dari jajahan Israel, enggak. Itu terlalu sempit. Itu terlalu bodoh, terlalu dungu kalau kita bicara pembebasan Palestina dengan hal yang sangat praktis seperti itu, pragmatis seperti itu, nggak bisa. Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi mengatakan, untuk membebaskan Palestina, itu polanya sudah tetap. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan oleh generasi Salahuddin Al-Ayyubi, itu sama polanya. Ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan pembebasan. Pertama namanya tahrir fikri, pembebasan ideologi dulu nih. Orang-orang tuh harus paham dulu, harus diedukasi dulu pentingnya Baitul Maqdis, pentingnya Palestina bagi umat Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika pulang dari Isra Mi'raj aktif banget menyampaikan kepada para sahabat tentang keutamaan bumi Syam. Banyak hadis-hadis, antum baca. Makanya antum jangan selalu mengutip dari Google. Antum baca hadis-hadis itu di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak. Nabi pernah mengatakan, "Alaikum bisyam, fa innahu safatu biladillah, yaskunuha khairatu min khalqi, aw min ibadihi, aw fi ma'ana." Kata Nabi apa? Bebaskan tuh bumi Syam. Karena itu adalah bumi pilihan Allah. Dari banyaknya negeri-negeri di dunia, Allah memilih bumi Syam sebagai bumi pilihan. Yaskunuha khairatu min khalqihi. Allah tempatkan hamba-hamba terbaik, orang-orang terbaik di bumi Syam. Para nabi itu di bumi Syam tinggalnya. Makanya para sahabat setelah Nabi Muhammad meninggal, itu mereka berbondong-bondong ingin mendapatkan keberkahan bumi Syam. Antum malah terkesan menjauhkan umat Islam dari bumi Syam. Tujuan antum bikin video ini apa sih? Agar umat Islam ini, generasi ini jauh dari perjuangan Palestina. Seorang YouTuber yang mengaku muslim seperti antum ini mengaku muslim, harusnya malah memberikan semangat, sentuhan semangat, tusukan semangat pada generasi. Ayo dong, kita punya kewajiban untuk membebaskan Palestina. Jangan malah sifatnya tendensius. Ini sangat menyakitkan sekali, terutama bagi saya yang di sini. Saya melihat bagaimana perjuangan saudara kita, jasad-jasad para syuhada di depan mata saya. Mereka dibombardir. Antum dengan entengnya antum berbicara di channel YouTube antum dengan percaya diri bahwa ini semua propaganda, bukan fakta yang sesungguhnya. Hati-hati ya. Saya ingatkan antum guru gembul, antum akan diminta pertanggungjawaban terhadap fitnah-fitnah yang antum sampaikan. Karena sudah banyak yang nonton video antum itu, 200.000 orang. Kalau semua generasi pemuda yang nonton video antum kemudian tercuci otaknya dengan pola berpikir antum dan juga ikut tendensius terhadap Palestina, antum tanggung dosanya itu. Bukannya kita mendekatkan mereka pada perjuangan Palestina, ente malah menjauhkan mereka dari perjuangan Palestina. Itu besar tanggung jawabnya. Belum lagi fitnah-fitnah antum terhadap para ulama-ulama terdahulu yang antum bilang abai terhadap Palestina. Karena mereka nggak mau menulis sejarah Palestina, nggak berbuat apa-apa sama sekali, diam sama sekali. Itu fitnah besar itu, hati-hati ya kalau ngomong di media sosial, di YouTube. Takut, ittaqillah.
Ittaqillah, takut sama Allah. Lain kali kalau antum mau mengedukasi masyarakat, jangan dadakan atau terpaksa. Saya tahu antum bikin konten ini memanfaatkan momen saat itu memang lagi ada eskalasi di Gaza. Semua channel-channel televisi membicarakan Gaza. Antum memanfaatkan momen, bikinlah konten itu yang antum bilang dadakan dan maksain. Untuk apa? Untuk AdSense, untuk nyari cuan. Kemudian antum sampaikan data-data yang jauh dari valid, menyesatkan, merusak akidah kita. Dan bagi teman-teman yang penasaran bagaimana sih metodologi risetnya Guru Gembul ini, kita akan temukan di cuplikan setelahnya. Dan apa yang terjadi setelah itu menjadi ajang kekerasan dari